Halo Rayu, ada pernyataan lucu. Saya geli juga. Katanya begini, Mbak, nanti kalau misal SBM-nya kecil, hitam dekil, gimana? Gitu. Kecil kan bisa besar. Nah, kalau saya sih termasuk orang yang percaya keajaiban, karena terlalu banyak keajaiban di hidup saya. Seandainya sang SB menika kecil dan dekil, atau kurang tinggi gitulah, jangan kecil gitu, kecil kayak anak TK. Kecil kan bisa dibesarkan, bisa diodot. Kalau maksudnya mungil mungkin ya. Mungil hitam dekil, ya Tuhan pasti kan tidak membuatnya nggak terlalu hitam lah. Maaf. Eh, kalau mungil nanti mungkin kan seperti kepompong itu ada transformasi menjadi kupu-kupu, diodot panjang, terus itemnya mungkin agak jadi eksotik gitu, dekil kusam kan. Ada itu penggilap, tapi ini mengkilatnya itu bukan digosok, tapi keajaiban. Seperti kisah Cinderella itu kan, tahu kan, dongeng dunia kan. Itu kan dari si Upi Abu menjadi cantik, begitu dirubah. Kalau yang agak diproporsionalkan lah, di idealkan lah, gimana ya, mau dibuat semaksimal mungkin terotot, semaksimal mungkin dibesarkan, dikecilkan, terus jadi kulitnya pun bercahaya, namanya aja light worker, pekerja cahaya, meningkat jadi starseed, jadi apa semua, tapi semua kesatria terpilih itu masuk dalam light worker lah. Tekan di mau transformasi ya, seperti kupu-kupu kepompong menjadi kupu-kupu itu. Ini sederek nggih, yakin aja, tetap pede. Karena misalkan diibaratkan bumbu itu, merica itu kan pedas, kecil tapi pedas. Bingung aku mengungkapkannya, pasti nanti dibuat baik lah, dibuat sehingga yang tidak indah dibuat indah, yang tidak elok dibuat elok, yang kurang ditambahi, yang tambah dikurangi, sehingga terbentuk sebuah yang tidak kecewa lah. Masa putra terbaik alam akan seperti itu, ya dirubah lah. Wong namanya nanti itu yang keriput jadi perhalus kan, usia kita nanti sekitar 200, 300, 400, 500 gitu. Jadi kulit kita akan beregenerasi yang sudah keriput. Sedangkan kalau manusia terpilih rata-rata memang kulitnya itu halus, nggak bisa tua. Sedangkan nanti orang-orang yang masuk di jagat anyar itu memang kulitnya beregenerasi. Semua sederek. Jadi
perubahan DNA dan sebagainya. Jadi misalkan umur 50 kulitnya menjadi seperti remaja 15 tahun. Nah, mungkin seperti itu saudara. Ada regenerasi di sel-sel kulit dan otomatis pola pikir pun akan berubah karena seseorang yang daki-daki dan tidak ada punya keceriaan itu karena sebenarnya kan pemberontakan kesedihan dari dalam, tidak menerima kalau dirinya tua, maunya muda terus. Iya ada lah kasah munafik. Jadi ingat kejayaan masa muda terus, padahal sebenarnya itu nggak perlu saudara. Kalau sekarang kalau kita menyayangi seseorang tidak melihat dari fisiknya, meskipun saya nggak munafik juga fisik sangat mempengaruhi saya. Tapi kalau fisiknya oke, dalamnya tidak oke ya enggak. Kalau saya loh nggih. Ya lebih baik memang fisik oke, dalaman oke. Lah, tiwas kita nggak memilih yang fisiknya oke, dalamannya yang fisiknya oke, dalamannya yang fisiknya nggak oke, dalamannya nggak oke. Kan mending fisiknya oke, dalamannya nggak oke. Yang utama dalamannya oke. Ngoten saudara. Jadi insya Allah dalam hubungan saya, kalau dari dalam cantik itu otomatis akan terpancar kecantikan sampai luar saudara. Kita tidak melihat kekurangannya. Yang melihat kekurangan orang lain itu adalah orang yang merasa dirinya kurang. Ya saudara, kalau mau saya berprinsip, saya dalam hidup saya, orang yang menganggap orang lain itu tidak oke, berarti orang tersebut karena tidak percaya diri dan dalamannya oke. Secara pikiran loh ya, ini pembentukan sugesti, pembentukan dan sebagainya. Sedangkan nalar kita juga main, secara netral kita main, secara dalaman kita main, dan otomatis seperti kayak itu loh saudara. Orang yang tidak punya dosa dan baik insya Allah kan sehat. Orang yang banyak dosa akan sakit-sakitan. Itu saya percayai dari dulu. Makanya alhamdulillah saya selalu sehat. Bukan sombong. Saya juga bisa sakit. Tapi saat saya sakit, pilek. Saya tuh tiap gantian musim pasti pilek. Itu saya hukumi sebagai itu adalah detok. Jadi justru kita dikeluarkan racunnya untuk mempunyai daya tahan atau antibodi lebih kuat. Kita akan membentuk antibodi. Jadi saat kita pilek, batuk, itu syukurlah karena penyakit atau virus-virus yang di dalam itu dikeluarkan. Pangkatan saudara. Jadi kita tidak ada pikiran yang kecemasan, sehingga itu otomatis sudah membentuk pribadi kita seperti itu saudara. Jadi kita otomatis membentuk kesehatan itu dari dalam. Saya dari kecil nggak pernah sakit saudara. Insya Allah sakitnya itu ya pilek, batuk pas pergantian musim, paling ya gerges-gerges meriang ya pernah, atau dilepen kalau perempuan kan tahu datang bulan itu seperti itu macam itu. Kalau meriang atau ya sewajarnya saja, misalkan itu karena kecapean pikiran, galau-galau gitu. Itu sudah lewat. Sekarang saya insya Allah selalu sehat, kecuali nggak sehatnya sakitnya itu misalkan kayak pernah ketabrak mobil, ketabrak sepeda motor gitu sakit rasanya. Atau keiris pisau tangannya gitu sakit, apa dikhianati gitu hati sakit saudara. Hati yang sakit tapi nggak terus memancar ke badan jadi ikut sakit, hanya seperti itu ya pernah saya disakiti, dikhianati juga sering. Tapi tidak apa-apa,
Eh,